desa. Indonesia memiliki rumah adat dengan keunikannya masing-masing. Kalimantan Tengah dengan rumah adat Betang. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk bersama melakukan perjalanan menuju rumah adat Buntoy di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Perjalanan ditempuh selama 3,5 jam dari kota Palangkaraya. Selamat datang di rumah adat Betang Buntoy. Memiliki berbagai sejarah, makna, dan ragam keunikannya. Rumah Betang Buntoy yang dimiliki oleh Singajala ini dibangun dalam kurun waktu 3 tahun, sejak 1867 sampai 1870. Pengerjaannya dilakukan oleh 40 orang budak dan dibantu oleh warga desa. Bahan baku pembuatan rumah ini dari kayu ulin, kayu meranti, dan kayu bangkirai yang didatangkan dari wilayah Sungai Rungan Manuhin dengan memakan waktu perjalanan ke desa Buntoy selama 3 bulan melalui jalur air. Bangunan ini sudah mengalami renovasi pada tahun 1967 pada bagian tangga, atap, dan dinding. Namun bentuk fisik masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Bangunan ini memiliki filosofi. Menurut Bapak Martinggo sebagai keturunan ke-6 pemilik rumah Betang, filosofi rumah Betang Buntoy ini diambil dari pohon beringin dan burung enggang. Ini istilah rumah Betang ini sebenarnya rumah batang. Ia terdiri dari batang-batang kayu yang diberikannya seperti yang ini kan batang dari batang kayu. Rumah batang. Filosofinya yang diambil dari batang kayu beringin. Pohon beringin, dia filosofi pohon beringin. Nah, batangnya besar kan kuat, dahannya lebar, itu kan khusus untuk menampung sebuah makhluk hidup, termasuk burung, satwa di tanah, satwa di udara. Itu kan semua bernaung di situ. Itulah makna dari filosofi dari rumah Betang ini sebenarnya. Jadi semua itu Bisa hidup, ya berlindung berpoli sama-sama mencari nafas, sama-sama makan, sama-sama itu maknanya. Yang diambil dari orang Dayak dari rumah Betang ini. ada filosofinya lain Pak? Filosofinya filosofinya yang diambil dari burung enggang. Burung enggang itu kan sangat sakral bagi orang Dayak sebab kesetiaannya burung enggang bukan main. Ibaratnya perempuan ini mati suaminya, dia yang merawat anak sama istri ini. Itu orang Dayak harus dia ngasih makan sampai anak ini bisa terbang. Itu iya. Di dalam rumahnya kalau ada anak, Iya, sama-sama merasakan baik suku apapun kalau mau tinggal di Betang silakan mau nginap. Itu iya. dunia itu Sama-sama merasakan ya. Rumah Betang memiliki bentuk yang khas, yaitu memanjang ke samping, tinggi, dan juga bangunannya menghadap ke arah matahari terbit. Rumah Betang Buntoy memiliki tinggi 4 meter di atas permukaan tanah. Konstruksi dimaksudkan untuk melindungi penghuni rumah dari binatang buas. Selain itu juga untuk melindungi penghuni rumah dari serangan musuh dan menjaga privasi saat melakukan kegiatan berunding.
karena pada abad 18 masih terjadi perang saudara di wilayah ini. Rumah Betang Buntoy memiliki 12 tiang utama berbahan pohon kayu ulin. Pemilihan kayu ini tidak sembarangan. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kayu yang bisa digunakan adalah kayu dari pohon ulin yang ditumbuhi benalu. Namun benalunya yang lebih dulu mati daripada pohonnya. Menurut Bapak Mahatenggo, keturunan ke-6 pemilik rumah Betang ini, dulunya para tokoh adat terlebih dulu melakukan semedi, meminta petunjuk Raja Entang. Jadi, nantinya burung entang akan memberi petunjuk dengan cara hinggap pada pohon yang bisa digunakan. Memasuki dalam ruangan rumah, kita akan disambut dengan suasana yang tenang. Rumah Betang Buntoy memiliki beberapa ruangan dengan fungsinya masing-masing. Ruangan ini digunakan untuk melakukan sidang oleh tokoh adat. Terdapat sekat gunanya menjadi pembatas bagi masyarakat yang ingin mendengarkan sidang. Beranjak ke sebelah ruangan, terdapat tempat yang digunakan untuk melakukan ritual adat. Terdapat beberapa ruangan lagi. Di antaranya ruangan serbaguna yang digunakan oleh ibu-ibu untuk menganyam. Lalu ada ruangan tempat tidur pemilik rumah. Di belakang ada dapur. Dulunya masyarakat lebih sering melakukan kegiatan memasak di bawah rumah dan untuk mandi dilakukan di sungai. Di dalam rumah adat ini kita dapat menemukan desain unik, yaitu jendela di atas rumah. Fungsinya untuk mengintai musuh yang akan menyerang dan digunakan untuk menyumpit musuh dari dalam rumah. Di bagian atas ruangan kamar ini juga terdapat bunker. Fungsinya sebagai tempat para wanita dan anak-anak untuk bersembunyi jika dirasa keadaan sudah tidak kondusif lagi. Dulunya ada tangga untuk naik namun sudah lapuk sehingga tidak dapat digunakan lagi. Terdapat beberapa barang-barang yang masih ada dari dulu hingga saat ini. Seperti gong ini misalnya, yang digunakan untuk kegiatan ritual adat masyarakat. Lalu terdapat tanduk rusa yang tak hanya digunakan sebagai pajangan, namun memiliki fungsi sebagai tempat menaruh sesajen, mandau, dan lainnya. Gong tadi juga dilakukan untuk kegiatan adat dan memiliki arti dalam setiap ketukannya. Misalnya untuk menyiarkan kematian, meminta pertolongan, dan hal lainnya. Terdapat beberapa guci atau belanga yang ada di sini. Dahulunya digunakan untuk membuat minuman fermentasi yang dinamakan baram. Belanga ini juga menandakan status sosial pemilik rumahnya. Rumah adat ini cukup luas karena dulunya sebagai tempat berlindung seluruh warga desa Buntoy jika ada serangan dari musuh. Rumah adat ini juga digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti memapas pali, nahunan, kawin, dan tiwah. Harapan kami supaya Betang ini tetap dapat dilestarikan oleh dinas pariwisata supaya jangan sampai punah, gitu aja. Jadi dari berapa selama kemarin? Iya, kemarin Berapa Pak? ke-6. Keturunan ke-6 Iya, memperhatikan lah. Iya. Terus lestari ya. Iya, supaya tetap lestari. Demikianlah sesi jalan-jalan kita di rumah Betang Desa Buntoy. Semoga di lain waktu kita semua bisa berkunjung bersama ke rumah Betang Desa Buntoy.